Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya ibu ucapkan selamat datang, selamat bergabung di keluarga besar SMA Negeri 7 Tanjung Pinang. Semoga nanti selama anak ibu menuntut ilmu di SMA ini mendapat keberkahan hingga nanti menamatkannya di kelas 12. Amin amin ya robbal alamin. Selanjutnya sesuai dengan pepatah ya, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nah, di sini ibu akan memperkenalkan diri ibu agar anak-anak ibu semakin sayang, semakin cinta terhadap SMA Negeri 7 Tanjung Pinang ini ya. Nah, di sini ibu akan memperkenalkan diri ibu yang bernama yaitu Putri Juwoguno Nanda. Nah, anak-anak ibu bisa baca sendiri ya. Nah, anak-anak ibu bisa memanggil dengan Ibu Putri. Kemudian ibu di sini mengajar dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, atau nanti bisa juga anak ibu bertemu dengan ibu dengan mapel sejarah Indonesia atau kemungkinan juga sejarah dunia. Nah, untuk perkenalan diri ibu mungkin anak-anak ibu bisa nanti langsung bertanya sama ibu ya. Kemudian di sini kita akan masuk kepada pembahasan tujuan MPLS. Nah, ibu tentu tahu ya, sudah memahami ya apa itu MPLS. MPLS yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, anak ibu di sini sebelum anak ibu menginjak bangku sekolahnya, sebelum menginjak ruang kelasnya, nah anak ibu di sini diminta untuk mengenal lingkungan sekolah ini, baik itu guru-gurunya, karyawan tata usahanya, ataupun kepala sekolah, wakilnya, kemudian fasilitas-fasilitasnya, bisa jadi nanti kakak-kakak kelasnya. Nah, itulah tujuan dari MPLS agar kita lebih dekat, lebih saling mengenal ya, agar munculnya cinta di antara kita. Oke? Nah, anak-anak ibu, untuk perkenalan kita sudah ya. Nah, di sini ibu berpesan kepada anak-anak ibu. Sekarang anak ibu sudah menduduki bangku SMA atau SLTA. Nah, anak-anak ibu sudah tidak lagi, anak ibu sudah duduk di bangku SMA atau SLTA. Nah, artinya anak-anak ibu sudah berpikir lebih dewasa ya. Anak-anak ibu tidak lagi seperti anak SMP, karena anak-anak ibu sudah berada di masa remaja pertengahan, sudah mulai berpikirnya lebih baik, sudah memikirkan bagaimana akibat dari perilaku tingkah laku kita. Nah, dalam keseharian pun kita sudah menjalaninya tidak seperti anak-anak lagi. Nah, begitulah kalau membedakannya kita SMA ini dengan SMP atau MTS ya. Nah, di sini ibu akan memberikan materi. Nah, ibu di sini dipercayakan memberikan materinya dengan judul pentingnya doa dalam melakukan sesuatu aktivitas. Ya, di sini ada kata-kata penting. Nah, anak-anak ibu bisa pahami ya, dan pasti sudah mengerti juga kalau penting itu wajib ya, tidak bisa kita abaikan, tidak bisa kita tinggalkan. Nah, anak-anak ibu kalau melakukan suatu aktivitas, anak-anak ibu mementingkan dulu doa. Nah, di sini kita membahas doa. Doa itu adalah serangkaian ibadah. Anak-anak ibu bisa berdoa untuk aktivitasnya tadi agar tercapai sesuai dengan yang kita inginkan ya.
salah satu contoh nih, anak-anak ibu pergi ke sekolah. Nah, sebelum kita besok kita berangkat sekolah malam itu pasti kita sudah niatkan kita besok berangkat sekolah. Sekolah itu dimulai jam 7, berarti kita lebih pagi lagi bangunnya. Misalnya nih anak-anak ibu yang muslim, pagi itu bangun, anak ibu bisa langsung mensucikan dirinya atau mandi, membersihkan badannya, gosok gigi. Nah, setelah itu sholat atau beribadah. Nah, dalam hal itu anak-anak ibu bisa berdoa, atau mau berangkat sekolahnya nanti jam 6:30 udah mulai siap-siap untuk berangkat ke sekolah. Anak ibu bisa berdoa, misalnya, ya Allah atau ya Tuhanku, lindungilah perjalanan saya ke sekolah hari ini. Berkahilah ilmu yang saya dapat hari ini. Selamatkanlah perjalanan saya sampai tiba di rumah lagi. Nah, itu adalah doa agar kita diberi keselamatan sampai di rumah. Nah, misalnya contoh lainnya, anak-anak ibu mengikuti suatu perlombaan ya. Nah, dalam perlombaan itu pasti anak-anak ibu mengalami kekhawatiran, merasa resah, gelisah gitu ya. Nah, contoh lainnya, misalnya anak-anak ibu mengikuti perlombaan. Nah, dalam mengikuti perlombaan itu pasti ada dalam diri kita itu kecemasan, kekhawatiran, resah, gelisah. Nah, untuk membuat kita tenang agar kita lebih baik, perasaan kita lebih nyaman, nah maka kita akan berdoa memohon kepada Tuhan agar dilindungi, agar dimudahkan apapun yang kita hadapi nantinya, agar kita lebih tenang ya, merasa lebih baik, perasaan kita lebih baik. Nah, itulah kita berdoa tadi. Atau contoh lainnya, misalnya orang tua kita melakukan perjalanan, atau orang tua kita sakit. Nah, kita memohon kepada Tuhan agar orang tua kita dilindungi, disehatkan. Nah, itu adalah doa. Nah, itu yang Bu maksud tadi, pentingnya kita berdoa di dalam melakukan suatu aktivitas. Oke, di sini kita akan lanjut tujuan dari berdoa. Apapun yang kita lakukan di dunia ini pasti ada tujuannya ya, pasti ada maksudnya. Di sini kita akan membahas yaitu tujuan dari berdoa. Nah, yang pertama yaitu tujuannya adalah mengingat Tuhan yang Maha Esa. Pasti kita berdoa itu tujuan kita adalah Tuhan kita. Bisa enggak kita berdoa kepada ya temanku tolonglah hamba? Tak mungkin kan? Atau ya rumahku tolonglah saya lagi membutuhkan bantuan. Tak mungkin. Pasti kita berdoa itu tujuannya adalah Allah. Pasti. Tidak bisa kita menyandarkan doa tadi itu kepada selain Tuhan kita. Misalnya kepada guru kita, kepada orang tua, atau kepada tetangga misalnya kan, atau kepada artis-artis idola kita. Tak bisa. Kita menyandarkan doa kita itu tujuannya adalah untuk kepada Allah, kepada Tuhan kita ya. Nah, yang kedua yaitu memohon perlindungan dan bantuan dari Allah. Nah, setiap aktivitas yang kita kerjakan, setiap aktivitas yang kita lakukan, kegiatan apapun, nah itu kita harus berdoa agar aktivitas kita itu tercapai sesuai dengan keinginan kita ya. Misalnya tadi anak-anak ibu pergi ke sekolah tadi. Nah, kita meminta perlindungan baik dalam perjalanannya, atau saat menuntut ilmunya, atau sedang menghadapi guru-gurunya, atau nanti dalam perjalanan kembali ke rumah. Nah, kita meminta perlindungan dan bantuan dari Tuhan kita ya. Nah, yang ketiga, setelah kita memohon perlindungan, sudah memohon bantuan dari Tuhan, kemudian kita yang ketiga yaitu memohon mendapat keberkahan. Apa itu berkah? Atau rahmat? Ya,
adalah kita mengharapkan ridho ya, agar misalnya kita nuntut ilmu tadi nih, agar ilmu tadi mudah kita tanggap, mudah kita ingat. Nah, itulah keberkahan ya. Kita memohon keberkahan dari Tuhan kita agar ilmu tadi gampang kita ingat ya, gampang kita cerna, otak kita gampang mencernanya gitu. Nah, itulah tujuan dari kita berdoa ya. Terus selanjutnya yang keempat, memohon keselamatan ya. Setelah kita memohon tadi keberkahan, kemudian keselamatan. Apa maksudnya memohon keselamatan tadi? Ya, artinya anak-anak ibu setelah misalnya ke sekolah tadi memohon keselamatan, sampai di rumah lagi ataupun kita misalnya bepergian keluar, kita memohon keselamatan dalam perjalanan, dalam melakukan hal tersebut ya. Misalnya anak-anak ibu diberi tugas kelompok, atau misalnya tugasnya ke labor. Nah, kita memohon keselamatan agar tugas kita tuh tercapai dengan baik ya, agar tugas kita tadi selesai tepat waktu. Nah, itu kita memohon keselamatan dari Tuhan kita. Nah, yang terakhir yaitu memohon agar diberi ketenangan. Panjatkan doa kita kepada Allah, kita memohon ketenangan ya. Sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhan kita, apapun yang kita lakukan, apapun aktivitas kita hari ini, kita mohon ketenangan agar aktivitas kita itu tercapai dengan baik. Nah, setelah kita panjatkan doa kita kepada, pasti kita merasa lebih tenang, lebih baik. Karena semuanya sudah kita serahkan kepada Tuhan kita. Nah, anak-anak ibu semua, tadi kita sudah membahas ya bagaimana pentingnya berdoa di dalam melakukan suatu aktivitas ya. Jadi anak-anak ibu bisa pahami sebagaimana yang sudah kita bahas dari tujuan berdoa ya. Kemudian kita masuk materi keduanya, yaitu manfaat berdoa ya. Pastilah setelah kita melakukan, sudah memahami apa tujuan dari berdoa, pasti kita juga akan memahami manfaat dari berdoa. Kalau kita memahami apa manfaat dari berdoa, maka berdoa tadi itu akan kita lakukan dengan ikhlas, tanpa beban. Dan itu awalnya kita mencoba, membiasakan, nanti lama-lama akan terbiasa. Nanti pun karena sudah terbiasa dan tidak akan terubah karena sudah menjadi kebiasaan. Nah, itulah tujuannya kita memahami bagaimana manfaat dari berdoa tersebut. Nah, manfaat dari berdoa tersebut yang pertama yaitu memberikan perasaan lebih baik. Pasti karena kita sudah menyerahkan semua hasilnya kepada Allah, sudah menyerahkan prosesnya kepada Allah. Nah, atau menyerahkan semua yang kita lakukan aktivitas itu, mulai dari kita berangkat sekolah ataupun nanti sampai kita nyampe di rumah, kita sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhan kita. Nah, untuk itu perasaan kita menjadi lebih baik pasti ya, karena kita sudah mempercayakannya kepada Tuhan kita ya. Kemudian yang kedua, memperpanjang umur kita ya. Kok bisa Bu berdoa itu memperpanjang umur kita? Ya karena perasaan kita lebih baik ya. Tentu jiwa kita sehat, raga kita juga sehat, tubuh kita sehat. Nah, itulah yang membuat kita panjang umur. Tapi kalau udah sakit-sakit semuanya, pendek umur tuh bisa jadi ya. Karena udah sakit-sakit semuanya. Apa yang kita hadapi, masalah ini, itu, segala macam gitu. Kita tidak menyerahkan semua masalah yang kita hadapi itu kepada Tuhan kita. Akhirnya batin kita tidak tenang, perasaan kita campur aduk. Nah, itulah yang membuat kita macam-macam menderita penyakit, misalnya penyakit diabetes, penyakit kolesterol. Nah, itulah yang membuat umur kita menjadi pendek. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan atau memperbaiki akhlak kita ya, akhlak, sikap atau etika kita ya.
Jika kita sudah menyerahkan hidup kita ke Allah, berarti kita merasa kita diawasi oleh Tuhan kita. Kita merasa kita dijaga oleh Tuhan kita. Maka dengan begitu kita pun akan menjaga sikap kita, etika kita. Nah, selanjutnya kita masuk kepada yang keempat ya, manfaat dari berdoa yang keempat, yaitu mendapat pengampunan ya. Jika kita berdoa, otomatis kita mengingat Allah ya, memohon kepada Allah. Nah, jika kita sering-sering berdoa, sering-sering mengingat Allah, berarti kita juga memohon ampunan dari Allah. Kita juga memohon. Nah, selanjutnya yaitu yang kelima. Yang kelima yaitu doa memberi kita pengharapan ya. Jika kita berdoa, misalnya nih anak-anak ibu pergi ke sekolah, jadi apa harapannya di dalam doa itu? Semoga ilmu yang dituntut itu mendapat keberkahan, atau seandainya anak ibu evaluasi ujian atau ulangan harian, semoga ulangan hariannya dimudahkan ya. Nah, itulah berdoa tadi akan membuat kita berharap ya, mengharap ridho dari Allah ya, mengharap ridho dari Allah ya, agar harapan kita itu terkabulkan. Begitu juga dengan anak-anak ibu yang non muslim ya, pasti seperti itu juga, mengharapkan dari Tuhannya agar dimudahkan setiap materi yang diberikan oleh guru, dimudahkan setiap evaluasi atau tes yang diberikan oleh guru ya, mendapat kemudahan. Nah, itu manfaat berdoa yang kelima. Nah, manfaat berdoa yang keenam yaitu mengurangi perasaan kekhawatiran atau perasaan tidak tenang ya. Misalnya kembali kita ke sekolah tadi ya, khawatir atau misalnya terlambat, atau khawatir ini udah jam 7 kita macet gitu, atau misalnya hujan. Nah, kekhawatiran tadi kita berdoa aja, mengingat Tuhan agar diberi keselamatan. Dengan begitu kita merasa tidak terlalu khawatir. Nah, itu manfaat yang keenam. Oke, lanjut yang ketujuh. Yang ketujuh yaitu memberikan pola pikir yang positif. Nah, jika kita mengingat Tuhan tadi, pastilah kita sudah menyerahkan semua hasilnya kepada Allah. Jadi kita tidak lagi berseuzon, kita tidak lagi saling mencurigai ya. Pasti kita sudah mengingat Allah tadi, berserah diri kepada Allah, menyerahkan hasilnya kepada Allah. Itu kita akan membuat pikiran kita menjadi lebih baik, tidak ada lagi berpikiran buruk, berburuk sangka ya. Jadi akan membuat kita lebih positif lagi ya, berpikir lebih positif. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk materi yang ke-8, yaitu manfaat dari berdoa menjaga emosional diri kita. Jika kita menghadapi misalnya masalah pandemi COVID-19 ini ya, tentu muncul kekhawatiran bagi kita ya. Ini macam mana? Ini apalagi kita dengar sekarang ini varian-variannya cukup banyak ya. Ada varian Delta, ada Alpha ya. Nah, itu tuh akan membuat kita khawatir ya. Tentu kalau khawatir, tentu emosi kita terganggu, rasa tidak nyaman, rasa tidak tentram. Nah, untuk itulah kita berdoa, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Allah, agar emosi kita ini terjaga, agar kehidupan kita ini bisa dilindungi oleh Allah. Nah, itulah tujuan dari menjaga emosi kita, manfaat dari berdoa tadi. Oke, materi selanjutnya yaitu menjadikan kita lebih optimis ya. Setelah kita menyerahkan semuanya kepada Allah, kita berdoa, maka kita optimis, harus optimis. Hasilnya kita akan serahkan kepada Tuhan ya. Tuhanlah yang akan menentukan usaha kita, menentukan hasil dari apa yang kita kerjakan. Kita optimis, harus optimis ya, semuanya karena Tuhan kita. Nah, di sini
masih ada materi selanjutnya yang terakhir ya. Yang terakhir yaitu mendapat pahala. Otomatis kita mendapat ganjarannya ya, ganjarannya dari Allah. Kita berdoa dengan mengingat Tuhan, apapun yang kita lakukan, yang kita minta, yang kita harapkan dari Allah itu akan mendapat ganjarannya berupa pahala. Ya, ini khusus bagi kami yang muslim ya. Tapi bagi anak-anak ibu yang non muslim pun pasti akan mendapat ganjaran juga dari Tuhannya, pasti gitu. Maka anak-anak ibu di sini baik muslim ataupun non muslim, banyak-banyaklah kita berdoa agar Allah tadi, agar Tuhan tadi mengabulkan setiap permohonan kita. Baiklah anak-anak ibu, tadi kita sudah membahas tentang tujuan dari berdoa, kemudian kita sudah membahas tentang manfaat dari berdoa. Nah, sekarang kita akan membahas adab dari berdoa ya. Sikap kita berdoa itu seperti apa agar doa kita tadi dikabulkan oleh Allah, agar doa kita tadi diijabah oleh Tuhan kita. Nah, maka dari itu kita belajar di sini bagaimana adab dari berdoa. Nah, adab berdoa yang pertama yaitu khusus muslim nih ya, menghadap kiblat. Kiblat itu adalah arah kita dalam beribadah dimanapun kita berada ya. Arah kita itu cuma satu, yaitu menghadap kiblat. Nah, setelah kita mensucikan diri, misalnya nih anak-anak ibu berangkat sekolah, bangun subuh. Setelah subuh, setelah bangun, mandi, kemudian sholat, pastilah rentetan dari rangkaian dari itu tuh termasuk dengan ibadah. Nah, kemudian di sini kita ingin menunaikan ibadah kita yaitu berdoa. Nah, usahakanlah menghadap kiblat ya, karena titik tumpu kita dalam beribadah adalah menghadap kiblat. Nah, yang kedua, tidak lupa kita terlebih dahulu memuji Tuhan ya, atau mengucapkan syukur kita, kemudian memuji Tuhan. Nah, karena misalnya nih anak-anak ibu, alhamdulillahirabbil alamin atas berkah engkau, atau alhamdulillah atas perlindungan Tuhan. Nah, sampailah kami di sini sudah menduduki bangku SMA. Nah, maka semoga di SMA ini menjadikan saya lebih baik lagi, tidak seperti waktu saya menginjak bangku SLTP. Nah, itu adalah puji syukur kita ya, memuji Tuhan kita. Nah, yang ketiga yaitu kita berada di waktu yang mustajab ya, artinya kita berdoa di waktu-waktu yang tepat. Misalnya nih kita muslim disarankan berdoa itu misalnya setelah sholat, atau kita melakukan doa itu ketika hujan turun, atau kita berdoa itu ketika melakukan perjalanan, atau misalnya masuk rumah, keluar rumah. Nah, itu adalah waktu yang mustajab dalam berdoa. Nah, itu adalah adab kita dalam berdoa, termasuk salah satunya ya. Kemudian selanjut materi. Nah, jika kita berdoa, tentu kita memohon kepada Allah. Nah, kita usahakan bahasanya itu yang lemah lembut ya, lemah lembut, rendah hati, rendah diri. Bisa tak kita berdoa misalnya, ya Tuhanku, ya Allah, ya Robbi, tolonglah hamba ya Allah. Bisa tak dikabulkan doa kita seperti itu? Takkan bisa. Maka usahakan berdoa itu dengan bahasa lemah lembut ya, agar Allah, karena Allah atau Tuhan kita tuh lebih suka dengan lemah lembutan. Makanya kita sampaikan permintaan kita, permohonan kita itu dengan lemah lembut. Oke, selanjutnya kita masuk kemudian selanjutnya yaitu berdoa dengan penuh pengharapan. Nah, pengharapan itu maksudnya agar doa kita itu dikabulkan oleh Allah, agar doa kita tadi diijabah, maka kita berdoa dengan penuh pengharapan. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah kami, mudahkan kami dalam menimba ilmu, mudahkan kami dalam mengingat ilmu yang kami tuntut. Nah, itu adalah betul-betul mengharapkan Allah memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Nah,
Selanjutnya yaitu berdoa dengan penuh kesungguhan. Artinya berdoanya tidak bertele-tele atau tidak ambil muka ya. Kita berdoa itu dengan penuh kesungguhan dari hati kita, tulus, ikhlas, betul-betul mengharapkan diijabah oleh Allah, betul-betul mengharapkan diijabah oleh Tuhan kita. Makanya kita mengharapkan betul-betul ya, betul-betul bersungguh-sungguh kita berdoa agar semua pengharapan kita itu dikabulkan oleh Allah. Nah, makanya dengan kesungguhan, tidak dengan main-main ya, tidak dengan ada yang ngancam. Misalnya orang tua kita, kamu harus berdoa, kamu harus ibadah, kamu harus sholat, seperti itu berdoanya memang betul-betul murni dari diri kita sendiri. Ada berdoa yang terakhir ya, yaitu dalam keadaan bertaubat ya, tidak dalam bermaksiat. Nah, contohnya nih, kalian berdoanya, ya Allah semoga nanti saya bertemu dengan si fulan. Bukan itu tujuan berdoanya, ya Allah semoga si fulan menerima cinta saya. Itu adalah satu kesalahan. Itu berdoanya itu untuk lebih baik kita ke depannya ya. Baiklah anak-anak ibu semua, alhamdulillahirabbil alamin ya, kita sampai di penghujung materi hari ini. Itulah penjabaran yang dapat ibu berikan tentang tujuan berdoa, manfaat berdoa, kemudian yang terakhir yaitu adab berdoa. Semoga anak-anak ibu semua bisa memahami apa yang sudah ibu berikan, menjalaninya, mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena apapun aktivitas kita membutuhkan doa agar aktivitas kita itu mendapat berkah dari Tuhan ya. Mungkin hanya itu yang dapat ibu sampaikan. Salah dan khilaf ibu mohon maaf. Di sini ibu mengutip sedikit ya, bahwasanya kita di sini sedang berduka atas meninggalnya kepala sekolah kita, Bapak Muhammad Fadli Rashid. Semoga Bapak ditempatkan yang lebih mulia, diterima amalnya, kemudian mendapat husnul khotimah. Amin amin ya robbal alamin. Kemudian ibu di sini juga mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan yang lebih penting sekali adalah anak-anak ibu tetap di rumah ya, tetap menjalani protokol kesehatannya dengan di rumah. Mungkin itu yang dapat ibu sampaikan. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.